Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salwa Rusdina, bertindak sebagai moderator dalam pembahasan materi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Zahratul Muna dan Sukma Dian Ayu Nazifa. Kami dari kelompok 2, kelas 1B Akuntansi Syariah, ingin menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu konsep negara, yang kedua unsur negara, ketiga fungsi dan tujuan negara, keempat definisi sistem pemerintahan, yang kelima sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Priyono Manfaat, SHI, MH. Mari kita membahas dari materi yang pertama, yaitu tentang konsep negara. Nomor 1, definisi negara. State atau negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Robert M. Malkver, salah satu ahli politik, menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Nomor 2, sifat-sifat negara. Yang pertama ada sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Yang kedua sifat monopoli, yaitu agar negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, sifat mencangkup semua atau all-encompassing atau all-embracing. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Materi yang kedua adalah unsur-unsur negara. 1. Negara harus memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh, diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Yang kedua, negara harus memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan. Yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto atau nyata maupun de jure atau tetap. Materi yang ketiga yaitu tentang tujuan dan fungsi negara. 1. Menurut Roger Hasseltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang kedua, menurut Harold L. Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Yang ketiga, tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Fungsi yang mutlak perlu, yaitu 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Materi yang keempat yaitu pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Jadi,
Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Materi yang kelima, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia. 1. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Lama periode dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Konstitusinya UUD 1945. Nomor 2. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Lama periode yaitu dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara, serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer semu atau kuasi parlementer, konstitusi RIS. Yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Lama periodenya dari tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi UUDS 1950. Yang keempat, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966 atau yang biasa disebut Orde Lama. Lama periode yaitu 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. Sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Lama periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. Yang keenam, sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.